Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi tugas mata kuliah rangkaian listrik. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik tentang magnetically coupled circuit. Presentasi ini disusun oleh kami kelompok 3, yaitu beranggotakan saya sendiri Abdul Hakim, Mas Dika Atib Nurois, Mas Muhammad Abdul Ramadan, dan Mbak Wina Diamantau. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan terkait magnetically coupled circuit. Oke, magnetically coupled circuit adalah rangkaian kopling koil atau kumparan terpengaruh oleh suatu kumparan lain yang dialiri oleh arus listrik akibat adanya medan magnet baik bersentuhan secara langsung atau tidak bersentuhan. Transformator adalah salah satu peralatan listrik yang menggunakan konsep ini, yaitu magnetically coupled circuit atau rangkaian kopling magnetik. Prinsip utama yang digunakan pada saat menggunakan trafo yaitu prinsip induksi, yaitu merupakan suatu proses terpengaruh suatu koil atau kumparan akibat adanya kumparan lain yang dialiri oleh arus listrik. Prinsip induksi ini sangat penting sekali sehingga bisa ada transfer energi dari satu kumparan ke kumparan lain tanpa harus kedua kumparan tersebut bersentuhan secara fisik. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mutual induksi. Yang pertama adalah induktansi diri. Pengertian dari induktansi sendiri adalah suatu kumparan yang dialiri arus dan dia menginduksi dirinya sendiri. Bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu gambar milik gambar kumparan, suatu kumparan atau koil. Kemudian kumparan ini dialiri arus listrik ya. Arus listrik ini arah sesuai tanda panah ini. Dan kumparan ini memiliki induktor sebesar L. Maka tegangan pada induktor itu dapat kita nyatakan V sama dengan L dI per dt, di mana L adalah induktor, I adalah arus, T adalah waktu, V adalah tegangan pada induktor. Dari rumus ini kita dapat dilihat bahwa tegangan pada induktor itu sama dengan perubahan arus terhadap waktu dikalikan dengan nilai induktor tersebut. Oke, selanjutnya ada lanjut lagi gambar kedua itu hampir sama dengan gambar sebelumnya. Jadi jika ada kumparan yang dialiri oleh arus listrik, maka di sekitar kawat kawat kumparan ini akan timbul medan magnet. Medan magnet ini memiliki flux magnet. Jika arus berubah pada kumparan, akan terjadi flux magnet yang kemudian terjadinya perubahan tegangan pada kumparan tersebut. Nah, sekarang berapa besar tegangan pada kumparan tersebut akibat proses induksi ini? Itu sesuai rumus ini yaitu sama dengan N. N adalah jumlah lilitan pada kumparan ini dikalikan dengan d flux per dt. Di mana sama tadi ini adalah flux. Kumparan ini, medan magnet ini menghasilkan flux ya, menghasilkan flux magnet. Oke, dari ini kita mempunyai persamaan kedua rumus di atas, yaitu VL, tegangan pada induktor. Ini sama untuk rumus pertama dan rumus kedua itu adalah sama, di mana L dI per dt sama dengan N d flux per dt. Nah, kalau kita ambilkan rumusnya L sama dengan N d flux per dt dikalikan dt per di. Ya, dt-nya kita coret, maka kita mendapatkan L sama dengan N d flux per di. Nah, ini adalah yang disebut dengan induktansi diri. Nah, jadi induktansi diri adalah perubahan flux terhadap arus dikalikan dengan kawat pada kumparan tersebut. Oke, next. Oke, kita masuk ke induktansi bersama. Pengertian dari induktansi bersama adalah suatu proses induksi antara kedua buah kumparan atau koil. Nah, di sini sudah ada gambar. Sudah ada gambar dua buah kumparan. Nah,
dua buah kumparan. Kumparan pertama memiliki jumlah lilitan sebesar N1. Ini N1. Dengan nilai induktansinya kita sebut sebesar L1. Oke. Dan ini adalah kumparan kedua. Dengan nilai lilitan kita sebut N2. Nah, dan memiliki induktor sebesar L2. Nah, untuk kumparan satu kita beri arus. Nah, kita beri arus yang berubah terhadap waktu. Nah, kita sebut arusnya adalah I1. I1 itu akan mengalir ke kumparan satu ini akan menimbulkan medan magnet, lalu menghasilkan flux magnet. Nah, flux magnet pertama itu adalah kita sebut flux satu terhadap dirinya sendiri, yaitu 1. Jadi kita sebut flux 1,1. Lalu medan magnet ini kan mempengaruhi medan magnet yang kedua ini. Nah, medan magnet yang kedua ini kita sebut sebagai flux akibat kumparan 1 pada kumparan 2. Maka disebut flux 1,2. Maka flux 1 ini sama dengan penjumlahan dari flux 1,1 ditambah dengan flux 1,2. Oke. Lalu berapa tegangan induksi pada koil 1? Tegangan induksi pada koil 1 yaitu V1 sama dengan N1 dikalikan dengan dari flux 1 per dt. Oke, lalu tegangan induksi pada koil 2 V2 N2 dikalikan dari flux 1,2 per dt. Oke. Lalu karena flux terjadi akibat dari arus dari I1 pada kumparan 1, sehingga maka tegangan pada koil 1 ini kita dapatkan rumus V1 sama dengan N1 D flux 1 per DI1 dikalikan dengan DI1 per DT. Nah, bagian ini, bagian N1 D flux 1 DI1 ini adalah induksi sendiri ya, induktansi diri atau L, induktor L ya, yang rumus sebelumnya itu. Maka kita bisa dapatkan tegangan pada koil 1 akibat dari arus di E1 yaitu V1 sama dengan L1. Nah, kita gantikan N1 reflux 1 per DI1 ini kita jadikan L1 DI1 per DT. Oke. Yang kedua, berapa tegangan pada koil 2 yang terjadi akibat dari I1 yaitu V2 N2 D flux 1,2 per DI1 dikalikan DI1 per DT. Nah, N2 D flux 1,2 ini yang kita sebut M21. Kita sebut M21. Maka di sini muncul rumus V2 kita gantikan N2 D flux S12 DI1 adalah M21 dikalikan dengan DI1 per DT. Nah, M21 adalah induktasi bersama koil 2 terhadap koil 1. Tanda 21 ini menyatakan tegangan yang terjadi pada koil 2 akibat arus pada koil 1. Oke, setelah itu slide selanjutnya, nah kasus selanjutnya itu sama. Ini ada gambar 2 buah kumparan. Nah, kali ini arusnya kita beri arus pada kumparan 2. Nah, pada kumparan 2 ini kita sebut arusnya itu I2. Arus mengalir ke sini, mengalir, lalu dia masuk ke dalam kumparan 2. Kumparan 2 itu menimbul medan magnet. Nah, dia akan akhirnya muncul flux magnet. Nah, flux magnet 2 terhadap koil 2. Oke. Setelah itu flux magnet ini medan magnet ini mengakibatkan flux
pada kumparan 1, maka kita sebut flux 21. Oke, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa flux 2 itu adalah penjumlahan dari flux 21 dan flux 22. Oke, setelah itu berapakah tegangan induksi pada koil 2 dan koil 1? Oke, yang pertama kita jelaskan tegangan induksi pada koil 2 yang diakibatkan oleh flux pada I2, yang dilakukan flux oleh I2, yaitu V2 N2 dikalikan d flux per 2 per dt. Oke. Lalu akibat dari arus I2 V2 sama dengan N2 d flux 2 per d flux 2 DI2 dikalikan DI2 per dt. Nah, ingat ini adalah induktansi diri ya. Jadi ini kita ganti dengan L2. Maka V2 dikali V2 sama dengan L2 dikali DI2 per dt. Oke, ini adalah tegangan pada koil 2. Lalu tegangan induksi pada koil 1 yang diakibatkan oleh flux I2, diakibatkan oleh arus I2, V1 sama dengan V1 sama dengan N1 D flux 21 per dt. Nah, karena akibat dari arus I2, maka V1 N1 D flux 21 per DI2 dikalikan DI per 2 per dt. Nah, ini kita sebut M12. Nah, maka rumusnya kita dapatkan V1 sama dengan M12 dikalikan DI per 2 per dt. Ya. M12 adalah induktansi bersama koil 1 terhadap koil 2. Tanda 1, 2 menyatakan tegangan yang terjadi pada koil 1 akibat arus pada koil 2 ini. Maka kita dapat kesimpulan M21 sama dengan M12, di mana M adalah nilai induktansi bersama antara dua buah koil atau kumparan. Oke, saya akan melanjutkan dari presentasi rekan saya selanjutnya. Hmm. Kita masuk ke penentuan titik dot. Untuk penentuan titik dot sendiri memiliki dua aturan, yaitu yang pertama, jika arus masuk ke dot koil 1, maka pada koil 2 atau sebelahnya, dotnya berarti kutubnya positif, atau kebalikannya untuk aturan kedua, yaitu jika arus meninggalkan dot dari koil 1, maka pada koil sebelahnya atau koil 2-nya, dotnya itu kutubnya berarti negatif. Nah, di sebelahnya itu ada gambar dari 13.4 yang ilustrasikan bagaimana penentuan titik dot. Untuk gambar sendiri ada dua koil di sini, ada koil 1 dan koil 2. Untuk koil 1, arusnya di 1 masuk ke dot. Nah, arusnya masuk ke dot itu dia masuk ke kumparannya. Maka akan terjadi medan magnet di sana dan akan menimbulkan flux. Nah, pada kumparan 1 itu ada flux 11, yang dimana flux 11 itu adalah flux dari kumparan 1 oleh kumparan 1, dan flux 21 atau flux dari kumparan 1, atau flux dari kumparan 2 oleh kumparan 1. Dan begitu juga pada koil yang 2, yaitu di mana arus 2-nya itu masuk ke titik dot, dan dia akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini akan menghasilkan flux, yang dimana terdapat flux 22 dan flux 12, yang dimana flux 22 ini adalah flux dari kumparan 2 oleh kumparan 2 itu sendiri, dan flux 12 adalah flux dari koil 1
oleh kumparan 2. Nah, selanjutnya berikut adalah contoh penentuan dari titik dot. Di sini ada 4 contoh dari penentuan titik dot. Untuk yang pertama, di sini ada 2 kumparan. Nah, kita menentukan tegangan V2 dari yang diketahui arus dari kumparan 1 dan induktansi bersama dari kedua kumparan. Maka dari itu, yang perlu kita perhatikan adalah penentuan titik dot dari kumparan 1. Nah, di sini arusnya itu masuk ke titik dot, maka dapat dinyatakan bahwa uh, untuk kumparan 2, titik dotnya itu kutubnya positif. Nah, maka dari itu bisa kita nyatakan tegangan 2 atau V2 sama dengan M D1 DI1 per DT. Nah, untuk contoh kedua, masih dengan 2 kumparan, namun di sini titik dotnya itu berbeda. Nah, kita masih mencari dari tegangan V2. Untuk kumparan 1 sendiri, arus I1-nya itu masuk melalui titik dot. Nah, maka dari itu, untuk kutub dari kumparan 2-nya sama dengan positif. Namun, hal ini berkebalikan dengan kutub atau tanda dari rangkaian kumparan coil 2, yang dimana karena kutubnya positif dan rangkaian kumparannya negatif, maka tegangan V2 sama dengan minus M atau minus dari induktansi bersama dikali DI1 per DT. Nah, untuk dari contoh ketiga, kita mencari V1. Dan yang diketahui adalah I2 dan induktansi bersama dari kedua kumparan. Nah, untuk mencari V1, itu sama seperti sebelumnya, kita memperhatikan arusnya masuk melewati atau meninggalkan dari titik dot. Nah, untuk dari I2 sendiri di sini, dia itu meninggalkan titik dot. Jadi, untuk kutub dot dari kumparan 1 adalah negatif. Maka untuk V1-nya sama dengan minus M DI2 per DT. Nah, untuk contoh terakhir, yaitu masih mencari dari tegangan V1 yang diketahui adalah I2 dan induktansi bersamanya. Untuk mencarinya, masih seperti sebelumnya, kita melihat penentuan dari titik dotnya. Karena I2 itu dia meninggalkan titik dot, maka kutub dotnya pada kumparan 1 itu negatif. Karena dia si rangkaian kutub rangkaian dari kumparan satunya itu juga negatif, maka dari itu dapat kita simpulkan adalah V1 M DI2 per DT. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu gambar 13.7. Di sini ada rangkaian mengenai time domain analysis dari rangkaian couple coils. Di sini ada masih sama seperti yang sebelumnya, terdiri dari 2 rangkaian. Yang diketahui ada V1, ada R1, ada induktansi sendiri, dan ada arusnya. Untuk dari kumparan sebelahnya juga sama, ada V2, R2, dan induktansi dari L2-nya. Di sini kita menggunakan rumus Kirchhoff 2, yaitu KVL untuk coil 1 sendiri sama dengan V1 I kali R1 ditambah L1 DI 1 per DT. Ditambah, ini kita melihat dari penentuan titik dotnya. Karena coil 1 itu terpengaruhi oleh coil 2, maka yang kita lihat adalah penentuan dari arusnya menuju si titik dot. Di sini kan dia masuk dari titik dot ya, jadi dia positif M DI2 per DT. Nah, untuk dari KVL coil 2 sendiri, itu V2 sama dengan I2 kali F2 ditambah L2 dikali DI2 per DT. Di sini untuk penentuan dari titik dot untuk coil 2 sendiri yang kita perhatikan adalah dari
kumparan pertamanya. Di sini arus masuk, di sini kan dia arus masuknya itu melewati titik dot. Jadi dia positif juga untuk M DI1 per DT. Maka dapat kita tuliskan dalam frekuensi domain untuk tegangan satunya adalah kita sederhanakan, maka kita dapatkan R1 ditambah J omega L dikali dengan I1 ditambah J omega M I2. Begitupun dengan V2-nya, kita sederhanakan, kita dapatkan J omega M1 ditambah R2 dalam kurung R2 ditambah J omega L2 dalam kurung dikali I2. Nah, berikutnya adalah dari frekuensi domain analisis dari rangkaian coupled coil. Nah, di sini berbeda dari sebelumnya yang diketahui adalah tegangan, impedansi, dan J omega L1 serta arusnya. Begitupun dengan kumparan sebelahnya. Dan untuk induktansi bersamanya diketahui J omega M. Nah, untuk coil 1 sendiri kita masih menggunakan hukum Kirchhoff yang tadi, yaitu tegangan sama dengan Z1 ditambah J omega L1 dikali I1. Ini didapatkan sama seperti sebelum penyederhanaan rumus sebelumnya, yaitu Z1 dikali I1 ditambah J omega L1 dikali I1. Jadi kita dapat sederhanakan Z1 tambah J omega L1 dikali I1. Terus untuk penentuan titik dotnya, di sini karena dia coil 1, maka yang kita perhatikan itu dari kumparan 2. Kumparan 2-nya untuk arusnya di sini tanda loopnya kan dia meninggalkan titik dot. Maka dari kutub dari dot kumparan 1 nilainya negatif. Maka minus J omega M I2. Untuk coil 2 sendiri, karena dia tidak memiliki tegangan, jadi 0 sama dengan di sini kita melihat penentuan dari titik dotnya dari kumparan 1. Nah, dari kumparan 1 sendiri kan dia di sini harusnya itu masuk melalui titik dot. Kan dia positif harusnya. Cuma karena dia arah loopnya dia masuk dari negatif dahulu, maka kita dapat nyatakan dia minus J omega M1 ditambah untuk ZL dikali I1, maaf I2, plus J omega L2 dikali I2, dan dapat disederhanakan menjadi ZL ditambah J omega L2 dikali I2. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu example 13.1. Di sini kita mencari pasar arus dari I1 sama I2. Untuk rangkaiannya sebagai berikut. Diketahui tegangannya 12 volt dengan sudut 0 derajat. Ada kapasitifnya minus J4 ohm. Lalu ada induktansi sendiri J5 ohm. Dan ada arusnya, arah loopnya. Terus untuk dari rangkaian coil 2-nya itu ada R-nya 12 ohm, arah loop I2-nya, dan ada induktansi sendirinya J6 ohm dengan induktansi bersama J3 ohm. Untuk cara mencari dari I1 dan I2-nya yaitu kita masih menggunakan dari KVL sebelumnya. Untuk loop 1 sendiri kita mulai dari arah arus kan masuk dari tegangannya, jadi minus 12 ditambah minus J4 yang kapasitif atas arusnya masuk ditambah J5 dikali I1 dikurangi dari cara penentuan titik dotnya. Nah, karena dia di sini loop 1, maka kita perhatikan untuk loop 2-nya karena dia arusnya itu meninggalkan titik dot, maka minus J3 I2 sama dengan 0. Atau dapat kita sederhanakan dengan J I1 dikurangi J3 I2 sama dengan 12.
Dan selanjutnya untuk loop 2 masih menggunakan KVL. Kita perhatikan karena arusnya masuk dari arah loopnya dari bawah, jadi dia masuk dari arah penentuan titik dot. Untuk arah penentuan titik dot dari loop 2, maka kita perhatikan dari loop 1. Untuk dari loop 1 sendiri, karena dia uh, masuk dari titik dot kan, jadi dia kutubnya positif. Namun karena arah loopnya dia melewati kutub negatif dahulu, maka kita dapat katakan dia minus D3I1 ditambah 12, itu R-nya, ditambah J6I2 sama dengan 0. Ini dapat kita sederhanakan menjadi I1 sama dengan 12 ditambah J6 dikali I2 per J3, atau 2 dikurangi J4 I2. Lanjut, kita akan mensubstitusikan persamaannya, maka akan kita dapatkan yaitu J2 ditambah 4 dikurangi J3 tutup kurung I2 sama dengan 4 dikurangi J dikali I2 sama dengan 12. Atau kita dapat sederhanakan I2 sama dengan 12 per 4 dikurangi J. Atau nilainya adalah 2,91 dengan sudut 14,04 derajat ampere. Itu untuk nilai dari arus 2-nya. Lalu kita akan menyelesaikan untuk menemukan nilai dari arus 1, yaitu dimasukkan ke persamaan I1 sama dengan 2 dikurangi J4 dikali I2, yaitu dapat dihasilkan 4,472 dengan sudut minus 63,43 derajat dikalikan dengan nilai I2 tadi, yaitu 2,91 dengan sudut 14,04. Maka didapatkan hasilnya 13,01 dengan sudut minus 49,39 derajat ampere. Maka kita dapatkan untuk nilai arus dari I1 adalah 13,01 dengan sudut minus 49,39 derajat ampere, dan untuk nilai dari arus I2 adalah 2,91 dengan sudut 14,04 derajat arus. Oke. Oke, baik. Jadi berikutnya saya akan membahas tentang energi in cup. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang energi in a coupled circuit. Nah, perlu kita ketahui dalam sistem elektromagnetik, rangkaian terkapel atau coupled circuit adalah dua atau lebih rangkaian yang saling mempengaruhi melalui kopling induktif, yaitu ketika perubahan arus listrik dalam satu kumparan induktor menghasilkan gaya gerak listrik di kumparan lain melalui medan magnet. Nah, fenomena ini merupakan dasar dari banyaknya perangkat seperti transformator, motor listrik, maupun generator. Nah, berikutnya kita akan membahas soal mutual induktansi. Nah, mutual induktansi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada induktansi diri dan induktansi saling. Nah, untuk induktansi diri atau L itu adalah kemampuan sebuah induktor yang menyimpan energi dalam medan magnet akibat arus yang saling melaluinya. Nah, untuk induktasi saling adalah kemampuan satu induktor untuk menginduksi tegangan pada induktor lain ke tegangan yang terjadi pada perubahan arus. Nah, untuk dua induktor L1 dan L2 dengan kopling mutual atau M, maka total energi yang tersimpan
bisa kita lihat pada rumus, yaitu W sama dengan 1/2 L1 I1 pangkat 2 ditambah 1/2 L2 2 pangkat 2 kurang lebih I1 dan I2. Nah, tanda plus minus tergantung arah arus. Nah, berikutnya kita akan membahas koefisiensi kopling. Koefisiensi kopling atau K adalah ukuran dari kopling magnetik antara dua kumparan. Nah, bisa kita lihat dari kolom rumus, yaitu K sama dengan M per akar Li2 atau 0 kurang dari K atau kurang dari 1. Nah, bisa kita lihat pada gambar, terdapat dua kumparan yang di sebelah sisi kiri, yaitu kumparan kopling longgar, dan di sebelah kanan adalah kumparan kopling erat. Nah, berikutnya ada nilai K, kalau semisal itu 1, maka koplingnya sempurna, dan jika K kurang dari 0,5, berarti koplingnya longgar, dan K lebih dari 0,5, maka koplingnya erat. Nah, bisa kita lihat dalam contoh untuk menemukan hasil K. Pada gambar M sama dengan 4H, L1 sama dengan 10H, dan L2 sama dengan 40H. Maka K sama dengan 4 per akar 10 dikali 40, atau L1 dikali L2 sama dengan 4 per akar 400. Maka hasilnya 0,2. Nah, dari hasil yang ditemukan, kita indikasikan bahwa 0,2 adalah kumparan kopling erat. Nah, kesimpulannya, rangkaian terkapel atau couple circuit adalah dua atau lebih rangkaian induktor atau kumparan yang saling mempengaruhi melalui mutual induktansi. Nah, untuk kesimpulan kedua, energi total dalam rangkaian terkapel melibatkan yang pertama, energi tersimpan di masing-masing induktor akibat arus yang melaluinya. Yang kedua, energi yang terkait dengan induktansi saling atau M antar dua induktor. Nah, yang ketiga, energi dalam sistem ini tidak hanya tergantung pada arus dan induktasi masing-masing induktor, tetapi juga pada interaksi antar keduanya. Dalam aplikasi nyata seperti transformator, pemahaman energi pada rangkaian terkapel sangat penting untuk efisiensi transmisi daya, analisis resonansi, dan kontrol sistem elektromagnetik. Oke, terima kasih Mas Abigail. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang linear transformator. Untuk yang pertama, kita mungkin membahas linear transformator, yaitu dari definisi terlebih dahulu, apa itu transformator. Transformator adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik dari satu level ke level yang lainnya. Biasanya transformator terdiri dari dua kumparan atau koil yang saling berhubungan secara magnetik. Nah, transformator ini disebut linear adalah jika kumparannya terbuat dari bahan magnetik yang linear. Ini berarti bahwa kemampuan menghantarkan magnetisnya tetap konstan. Biasanya terdapat pada bahan-bahan seperti plastik, bakelit, kayu, dan bahan-bahan non-ferromagnetik lainnya. Di mana di transformator ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada bagian kumparan primer, kumparan yang terhubung ke sumber tegangan, dan kumparan sekunder, kumparan yang terhubung ke beban. Di tengahnya biasanya ada M atau induktansi, ini yang menunjukkan seberapa baik kedua kumparan itu saling berinteraksi secara magnetik. Ini kita bisa lihat di gambar rangkaian 13.19. Ini salah satu bentuk gambar rangkaian dari transformator, di mana ini menunjukkan cara kerja transformer atau transformator bekerja dengan dua kumparan di sekunder dan di primer. Ini berikutnya gambar 13.20 adalah contoh gambar dari beberapa jenis transformator yang ada, mulai dari transformator tembaga ataupun transformator untuk keperluan audio.
Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi gambar rangkaian linear transformer. Ini bisa kita lihat di rangkaian pertama, di mana kita lihat kumparan primer atau coil 1 dengan looping arus I1 dan kumparan sekunder di coil 2 dengan arus I2. Eh, Dalam frekuensi domain kita juga bisa lihat di sini ada L1-nya kita bisa ubah menjadi J omega L dan L2-nya menjadi omega L2. Berikutnya untuk kita bisa menghitung nilai dari impedansi, kita bisa buat sederhanakan lagi menjadi rangkaian yang kita pisahkan, yaitu menggunakan metode tadi titik dot yang sudah dibahas sebelumnya, di mana arah arus yang masuk ke titik dot itu bernilai positif dan arah arus yang meninggalkan titik dot adalah bernilai negatif. Selanjutnya, ini dari gambar rangkaian tadi kita dapatkan, kita bisa hitung rumusnya. Yang pertama kita gunakan hukum Kirchhoff KVL atau Volt. Untuk yang si primer di sebelah kiri, kita bisa lihat arah arusnya memasuki titik dot sehingga arusnya menjadi positif. Tegangannya V sama dengan R1 ditambah J omega L1 dikali L1 dikurang J omega L J omega M, ini induktansi tadi, dikali I2-nya. Ini kita buat jadi persamaan 1, dan untuk sisi kedua di sisi sekunder kita bisa buatkan menjadi rumusnya 0 sama dengan min omega JM kali I1 ditambah R2 ditambah J omega L2 ditambah ZL impedansi dikali I2. Kita bisa lihat dari looping I2-nya. Di mana kita bisa sederhanakan lagi untuk rangkaian persamaan 2, kita rubah sisinya ke sebelah kanan, R2 ditambah J omega L2 ditambah ZL kali I2 sama dengan J omega M1, di mana kita bisa keluarkan I2-nya adalah J omega M dibagi R2 ditambah J omega L2 ditambah ZL dikali I1. Yang kita bisa substitusikan lagi ke persamaan yang pertama. Jadi tadi I2-nya adalah J omega M dibagi R2 ditambah J omega L2 ditambah ZL kali I1. Dengan persamaan pertama tadi V sama dengan L1 ditambah J omega L1 dikali I1 dikurang J omega M dikali I2. Kita masukkan nilai I2-nya jadi R1 ditambah J omega L1 dikali 1 dikurangi J omega M dikali I2-nya adalah J omega M dibagi R2 ditambah J omega L2 ditambah ZL dikali I1. Di mana ini bisa kita katakan sebagai impedansi input dari kumparan yang primer, di mana V dibagi arus atau I ini sama dengan R1 ditambah J omega L1 ditambah omega kuadrat M kuadrat dibagi R2 ditambah J omega L2 ditambah ZL, di mana ini kita bisa sederhanakan omega kuadrat M2 M kuadrat dibagi R2 adalah kita sebutkan dengan ZR. Ini ZR rangkaian ekuivalennya untuk dari rangkaian Zin atau impedansi input tadi, di mana ini ZR itu adalah refleksi dari impedansi rangkaian sekunder. Jadi ini adalah ZR omega sama dengan omega kuadrat kali M kuadrat dibagi R kuadrat R2 ditambah J omega L2 ditambah ZL. Oke, kita masuk ke contoh 13.4. Kita cari nilai impedansinya dengan rumus yang tadi Zin atau Z input sama dengan Z1 ditambah J omega L1 ditambah ZR. Kita turunkan lagi Z1 ditambah J omega L1 ditambah omega M kuadrat dibagi Z2 ditambah J omega L2 ditambah ZL. Kita bisa masukkan nilainya
60 dikurangi J 100 ditambah J 20 ditambah 25 dari M ini M kuadrat dibagi 30 plus J 40 ditambah J 40 plus 80 dan plus J 60. Dalam bentuk polar adalah 60,09 dikurang J 80,11. Kita konversi ke dalam bentuk polar menjadi 100,14 sudut minus 53,1 derajat ohm. Masih menggunakan metode ZR tadi. Oke, ini beberapa contoh soal yang berikutnya 13.4 masih sama, kita gunakan rumus yang sama, Zin. Ini bisa kita substitusikan dengan nilainya. Nilai hasilnya adalah 8,58 sudut 58,05 derajat ohm dengan arusnya adalah V dibagi Z input ataupun impedasi input, di mana 40 sudut 0 derajat dibagi 8,58 sudut 58,05 sama dengan 4,662 sudut minus 58,05 ampere. Oke, dari penjelasan yang sudah dipaparkan teman-teman tadi di atas, saya bisa menarik kesimpulan. Untuk yang pertama, mutual induktansi, ini merupakan kemampuan suatu kumparan dalam menginduksi tegangan pada kumparan lainnya melalui fluks magnetik, yang mana arah arus dan posisi relatif kumparan mempengaruhi fluksnya. Yang kedua, tentang energi coupled in coupled circuit, ini dalam sirkuit yang kumparan terhubung dengan energi dapat tersimpan dalam bentuk flux magnetik yang dihasilkan ketika arus mengalir. Dan yang terakhir tentang linear transformer, di mana ini secara fungsi adalah untuk mengubah tegangan menggunakan dua kumparan dengan bahan magnetik yang linear, di mana prinsip kerjanya adalah menginduksi flux dari kumparan primer ke kumparan sekunder sesuai dengan perbandingan daya-litannya. Oke, sekian mungkin pemaparan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kami tutup. Selamat malam.